Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Baik, sebelum masuk pada materi inti, kakak mohon perhatikan dengan seksama ya videonya. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka khulafaur rasyidin memiliki pengertian para pengganti yang mendapat petunjuk atau penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah ia masuk Islam. Nama sebelumnya ialah Abdul Ka'bah. Namun, setelah ia masuk Islam, diganti oleh Rasulullah yakni Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat berdasarkan hasil musyawarah antara kaum muhajirin dan kaum ansor secara mufakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar memprioritaskan permasalahan yang ada pada tubuh umat Islam. Hal ini akibat munculnya pemberontakan terhadap Khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para pemberontak menyatakan keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengaku menjadi nabi dan menentang untuk mengeluarkan zakat. Adapun prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah 1. Memerangi orang-orang murtad, 2. Membasmi nabi palsu atau Musailamah Al-Kazzab, 3. Memerangi orang yang enggan membayar zakat, 4. Menaklukkan Irak dan Persia, 5. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun dikarenakan sakit keras. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rib'ah bin Abdullah bin Qor bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Makkah dari suku Bani Adi. Beliau memiliki karakter keras, tegas, dan pemberani. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Setelah masuk Islam, sikap dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang berarti sang pembeda. Adapun prestasi dari Umar bin Khattab yaitu 1. Perluasan wilayah Islam, 2. Administrasi keuangan, 3. Menyusun kalender Islam, 4. Membangun Baitul Mal dan membangun lembaga-lembaga negara. Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang disetujui oleh semua umat Islam. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar dibunuh saat menjadi imam sholat subuh. Umar bin Khattab menjabat sebagai pemimpin umat Islam selama 10 tahun. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf
bin Quraisy al-Umawi. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Utsman bin Affan termasuk dari golongan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama memeluk agama Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi putri Nabi Muhammad SAW yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adapun prestasi-prestasi Utsman bin Affan yaitu 1. Kodifikasi mushaf Al-Quran, 2. Renovasi Masjid Nabawi, 3. Pembentukan Angkatan Laut, 4. Perluasan wilayah Islam. Utsman wafat dibunuh oleh seorang yang identitasnya misterius, yang disinyalir berasal dari pemberontak yang tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan Utsman. Beliau meninggal pada usia 82 tahun sehingga memimpin umat Islam selama 12 tahun. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Makkah Jumat 13 Rajab 570 Masehi atau 30 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau termasuk seseorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan merupakan orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil dan mendapat didikan langsung dari Nabi, sehingga menjadi seseorang yang memiliki budi yang tinggi dan jiwa yang luhur. Peranan Ali bin Abi Thalib sangatlah besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi ingin hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh Al-Ghayyu kafir Quraisy. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memimpin dalam kondisi kurang stabil. Beliau menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan Ali sebagai khalifah. Ditambah kebijakannya yang memecat para gubernur yang tidak kompeten yang mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib yaitu 1. Memecat para gubernur yang diangkat Utsman yang menurutnya menjadi dalang pemberontakan. 2. Menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang tertentu dan dipakainya untuk kepentingan negara. 3. Menjalankan sistem jizyah dan hasilnya dibagi untuk seluruh kaum muslimin. 4. Mengembangkan bahasa Arab dan merintis ilmu tata bahasa dan sastra Arab, yaitu Nahwu, Shorof, dan Balaghah. Ali bin Abi Thalib meninggal saat berusia 63 tahun yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang dari golongan Khawarij atau pembangkang saat mengimami sholat subuh di Kufah. Beliau memimpin Islam selama 6 tahun.